Nurul Kashfita, S1 beliau di Pendidikan Kimia Universitas Mula Warman. Kemudian S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Mula Warman. Kemudian S2 Chemistry University of Mysore. Kemudian PhD kandidat di Auckland University. Pekerjaannya dosen di Indonesia dan Group Service Administrator di University of Auckland. Organisasi yang diikuti atau yang aktif dilakukan oleh Mbak Nurul ini yang pertama adalah Sakti, kemudian kedua adalah Cancer Society Auckland. Kalau teman-teman ingin lebih dekat lagi atau Bapak Ibu sekalian ingin akrab lagi dengan Mbak Nurul, bisa follow akun IG-nya di Kashfita Krach atau di Facebook Nurul Kashfita Krach. Baik, Mbak Nurul, mungkin itu adalah perkenalan singkat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang sesuai yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada Mbak Nurul atau Ibu Nurul Kashfita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Mbak, panggil Mbak aja. Saya masalahnya takut kalau menjadi tua. Terlalu muda ya Mbak? Masih pengen, padahal sudah tua. Ya, terima kasih nih saya sampaikan dulu kepada Mas Umam yang mengundang saya. Sebetulnya ini sudah diminta dari September ya Mas Umam ya, tapi ke drag terus karena kami sedang lockdown di sini, jadi anak-anak sekolah di rumah dan anak saya untuk pertama kalinya sekolah di New Zealand dan di lockdown. Jadi saya betul-betul kewalahan mengatasi perbedaan kurikulum antara Indonesia dengan New Zealand dan membuat dia bisa beradaptasi sambil menghadiri pekerjaan saya dan juga berusaha menyelesaikan tesis PhD saya. Itu yang bikin tertunda terus dan saya merasa berhutang dengan Mas Umam. Makanya saya pikir aduh ini harus diselesaikan, kalau tidak saya akan merasa berhutang terus menerus. Terima kasih untuk hari ini. Saya mungkin hanya berbagi tentang dasar-dasar kualitatif riset, dan sebetulnya ini seperti kata Mbak Ani tadi, hanya ujung dari gunung es ya, itu cuma pucuknya saja, the tip of the iceberg. Jadi sebenarnya itu dalam banget, dan saya aja sampai sekarang sudah ini tahun kelima saya PhD, saya masih merasa tersesat dengan riset ini dan masih ini apa sih sebenarnya maksudnya gitu. Jadi saya masih merasa tidak, ya mungkin kalau menurut saya sih itu wajar dimiliki oleh setiap orang yang sedang mengerjakan S3. Tidak ada orang S3 yang merasa pasti dengan apa yang dia kerjakan. Selalu timbul pertanyaan apakah ini benar, apakah saya sekarang tersesat, dan itu hal yang wajar. Jadi saya sepertinya tidak mengalami hal yang tidak wajar, biasa saja. Tapi itulah yang saya mau bilang, bahwa saya bukan yang ahli dan saya hanya berbagi apa yang sedikit yang saya tahu. Terima kasih Mbak Ani. Ya, saya share screen dulu ya karena saya udah siapkan ininya, slide-nya. Nah, ini adalah slide yang saya siapkan. Sebentar, saya share. Ya, jadi ini judul presentasi saya hari ini. Menurut saya sedang tersesat dan terus tersesat dalam riset ini. Makanya saya namai Lost as Bricklayer in Qualitative Research. Dan saya tiap hari selalu bilang, saya pasti gila, saya sedang gila mengerjakan semua ini. Jadi ini background di belakang adalah gambaran waktu saya pertama kali tercebur ke qualitative research dan digambarkan oleh supervisor saya, itulah apa yang akan saya kerjakan di qualitative research, berani enggak? Saya pikir karena saya ini background-nya dua, jadi saya punya sarjana background di education dan background di chemistry. Saya pernah di science. Jadi saya mikir sesusah apa sih ngerjakan qualitative research itu? Saya sudah pernah bikin molekul, saya sudah pernah bikin reaksi. Kalau saya udah bisa di chemistry, pasti saya bisa di ini. Jadi itu saya sombong waktu awal, karena saya pikir ini tidak akan sesusah science. Ternyata ini sangat susah dan saya sangat mengalami kesulitan dalam hal ini. Tapi ya sudah tersesat dan tercebur, jadi mau tidak mau saya harus teruskan. Jadi itu di belakang adalah bricolage yang digambarkan oleh supervisor saya waktu pertama kali saya mau memulai PhD. Kata beliau, riset ini akan sangat kacau, kamu akan merasa sedih,
ada malam-malam di mana kamu akan menangis tertimbun oleh datamu sendiri dan kamu tidak bisa memanage data itu karena itu seperti jungle, kayak hutan penuh kekalutan. Dan saya nggak percaya waktu itu, tapi ternyata memang seperti itu. Jadi hampir setiap hari saya merasa saya ini gila mengerjakan ini semua. Nah, mungkin ini hanya pengertian saja. Saya suka definisi dari Nelson ini, walaupun lumayan lama tahunnya, dari tahun 92. Sebetulnya yang sering saya baca itu Creswell, bukunya yang tentang kualitatif. Tapi menurut saya ini sangat bagus sekali karena kena dengan apa yang saya kerjakan. Jadi kualitatif research itu interdisiplin, jadi nggak cuma satu. Kayak saya ini sekarang saya sedang berusaha menghubungkan kimia dengan politik dan sosial. Jadi itu berat sekali karena saya berasal dari background yang 1+1=2. Sekarang saya diminta berpikir 1+1 bisa saja jadi 11. Dan saya harus bikin argumen kenapa itu 11 dan itu harus diterima oleh supervisor saya yang backgroundnya Western dan nanti penguji saya. Jadi saya harus bisa mempertahankan kenapa 1+1 sekarang bisa jadi 11, bukan 2. Itu berat sekali karena kalau di science saya pikir kesulitannya itu adalah menemukan formulanya. Begitu ketemu, argumen tidak akan terbantahkan. Tapi kalau di kualitatif, yang berat itu bukan menemukan jawabannya, tapi menemukan argumen yang tidak terbantahkan itu tadi. Jadi betul-betul saya merasa berat karena menurut saya sebenarnya saya sudah taruh 1, 2, 3, tapi begitu saya present ke supervisor, beliau akan selalu bilang, why not that? Kenapa bukan itu? Terus itu akan terus di-challenge. Jadi makanya itu yang membuat saya setiap hari merasa insecure dengan PhD saya dan selalu merasa ini bisa terselesaikan nggak ya? Jadi itu yang ini benar-benar menurut saya adalah hal tergila dalam hidup saya yang pernah saya lakukan. Sebetulnya kalau melihat dari definisi ini kayaknya mudah karena ini kan naturalistik, tidak ada yang dimanipulasi, semua sesuai settingannya dengan natural. Lalu saya akan menerjemahkan human experience. Jadi pengalaman manusia, apa sih susahnya? Lalu itu akan dikaitkan dengan politik, lalu etika dan posisi politik kita. Nggak susah kayaknya kalau dari definisi. Tapi begitu kecebur di situ baru saya, ternyata itu sangat gila. Jadi saya betul-betul mengakui, kalau dulu saya selalu bilang kuantitatif itu seperti raja, maksudnya itu kan kuantitatif itu selalu angka, jadi selalu hipotesis kita teruji, lalu jalannya jelas, begini jalannya. Tapi kualitatif, saya baru paham, itu sangat liar. Jadi penelitian yang sangat tidak terpegang. Pegang satu, nanti muncul lagi ke belakang, lalu sini ini dipegang, lari lagi ke sana. Itu yang saya rasakan setiap hari. Jadi yang saya kerjakan saat ini persis sekali dengan yang didefinisikan oleh buku ini. Jadi saya menginterpretasikan apa yang orang pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Jadi saya menginterpret apa yang guru rasakan dan guru. Jadi saya sekarang ini meneliti tentang teachers views, pandangan guru tentang green chemistry dan chemical literasi. Jadi literasi kimia dan green chemistry. Hanya itu. Jadi saya tidak meneliti tentang pembelajarannya, tidak meneliti tentang medianya, tidak meneliti apa mereka paham prinsip-prinsip green chemistry, enggak. Itu cuma saya nanya guru itu, menurut Bapak Ibu, green chemistry itu apa sih? Gitu aja dari satu pertanyaan itu. Dan satunya lagi, apa itu literasi kimia menurut Bapak Ibu? Itu dan sampel saya kuesionernya ada 40, tetapi yang masuk interview itu dan fokus grup ada 15 orang. Dari 15 itu aja saya ketimbun data. Jadi data itu kayak jungle di kepala saya dan saya bingung ini gimana karena setiap kali saya menerjemahkan sesuatu, jadi setelah saya dapat ekspresi, misalnya guru A bilang green chemistry itu kimia hijau, saya harus taruh itu di mana kategorinya, apakah dia berbicara teknikal, apa dia bicara tentang analitikal, apa dia bicara tentang kritikal, terus kenapa saya taruh di situ, kenapa dia nggak saya taruh di kritikal, kenapa dia nggak saya taruh, jadi itu muter terus. Itu waktu itu adalah analisisnya. Lalu sekarang kesulitan saya adalah saya sudah selesai analisis saya sudah dianggap oke sama supervisor saya.
Kesulitan saat ini adalah menuliskan semua itu dalam cerita yang sangat nyambung dari introduction sampai conclusion. Jadi saya harus bikin tokoh. Jadi ada si orang ini yang berpikir seperti ini, ada orang ini yang berpikir seperti itu, dan itu dihubungkan dengan teori. Dan itu dalam bahasa Inggris yang menurut saya, aduh ini ternyata susah banget karena saat saya menginterpretasikan, challenge saya adalah saya membaca sesuatu dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan dengan background saya, lalu saya presentasikan pada supervisor yang background-nya Western, dan language-nya beda dengan apa yang saya baca. Jadi, saya harus mampu menjembatani antara apa yang disebutkan Bapak Ibu guru di Indonesia, apa yang saya interpretasikan, dan membuat dua supervisor ini accept, menerima apa yang saya bilang, ini loh Bu, menurut saya. Nah, itu challenge-nya gila banget, lebih daripada membuat molekul kimia. Jadi sampai sekarang, saya masih berjuang setiap hari untuk menyelesaikan PhD ini. Yang saya agak-agak terasa insecure setiap hari adalah karena informasi itu subjektif. Jadi tidak ada ketetapan, tidak ada konstanta di situ. Setiap orang bisa memandang green chemistry dari berbagai sisi. Ada yang bilang kimia lingkungan, ada yang bilang kimia hijau, ada yang bilang 12 prinsip, ada yang nyebut-nyebut reaksi. Jadi itu banyak sekali, dan itu tidak dituliskan dalam angka yang pasti, tapi lebih ke arah feelings and impression. Nah, itu yang susah, karena saya harus menerjemahkan apa yang mereka rasakan, lalu mempresentasikannya, dan agar itu bisa diterima oleh supervisor saya. Itu minimal dulu, nanti ada penguji lagi yang harus saya hadapi. Yang saya lakukan saat ini, meskipun memang kualitatif riset itu cenderung multimetode, tapi saya fokusnya di interpretatif. Jadi saya di bagian menerjemahkan saja sebetulnya. Jadi kadang tuh merasa juga sih, kok bego banget ya cuman menerjemahkan apa sih green chemistry itu dari guru, terus diterjemahkan, baru dipresentasikan ke supervisor, kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi itu yang kadang membuat saya merasa, ini betul-betul berat, tidak bisa, mungkin tidak bisa tercapai, tapi selama saat sampai saya baru supervision meeting 2 hari yang lalu supervisor tuh komen, kamu ini bukan bodoh, bukan nggak bisa, ini wajar. Setiap orang PhD akan merasa seperti kamu. Jadi nangis di pojokan itu biasa, terus nggak bisa tidur malam-malam itu biasa. Jadi sudahlah katanya, yang penting dikerjakan saja. Akhirnya saya sekarang approach saya adalah do the best, bukan be the best. Karena kalau saya berusaha jadi the best terus, setiap hari the best saya itu beda. Kadang saya cuma bisa nulis 10 kata. Kadang saya bisa nulis 100 kata. Jadi the best each day itu different, dan saya diajarkan untuk accept apapun the best yang bisa saya lakukan hari itu. Karena kalau saya tidak begitu, PhD itu akan menarik saya ke depresi, dan itu biasa sekali di sini. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa selesai karena tercebur ke jurang depresi, karena memaksa dirinya untuk be the best every day. Padahal yang harus kita lakukan adalah do the best. Kalau hasilnya sih ya terserah aja, itu out of our control. Yang bisa kita lakukan cuma effort kita. Jadi itu yang sekarang saya sedang lakukan. Nah, ini yang disebut supervisor saya. Saya disebut, kamu harus jadi bricklayer. Saya bilang, apa itu bricklayer ya? Jadi saya cari waktu itu di internet. Ternyata bricklayer itu a jack of all trades. Jadi orang yang bisa segala hal. Jadi kalau dia lihat kipas, dia tahu, oh nanti ini buat ini. Jadi menggabungkan berbagai hal dari yang dia punya. Apa aja yang ada di depan dia akan bisa jahit, lalu jadikan collage. Jadikan sesuatu yang bikin orang itu, oh iya ya gitu. Jadi itu yang menurut saya, wow, masa sih saya bisa kayak gitu? Kalau science, saya pikir, kalau saya mengerjakan PhD di bidang science, kita tuh sudah tahu goalnya, saya mau bikin ini. Kalau di kualitatif, goal itu bisa belok-belok, bisa aja nanti nggak jadi ke arah sana. Jadi memang sangat liar, dan menurut saya tidak konstan, itu yang agak berat. Jadi inilah yang disebut bricolage itu. Jadi ada tabung gas, ada kompresor, ada kursi, itu dijahit jadi satu, jadi sesuatu yang bisa orang itu, oh iya, paham. Jadi setiap kali saya mau
presentasi ke supervisor saya, beliau berdua itu selalu suruh saya ngomong ke orang yang nggak ngerti kimia. Kalau suami saya itu salah satunya, beliau tuh bukan orang kimia, beliau orang sosial. Jadi kalau beliau mengerti apa yang saya ceritakan, berarti cerita saya sudah betul. Tapi kalau beliau masih bingung, berarti saya masih teknikal dan saya berada pada dunia saya sendiri dan belum mampu menerjemahkan itu untuk orang yang bukan di bidang saya. Jadi itu ini juga salah satu saya yang buat, aduh, setiap hari, hampir setiap hari saya selalu berpikir, am I going to reach this PhD? Selalu. Nah, yang berat menurut saya di sini adalah kita ada di sini bricolage itu adalah kompleks, dense, dan refleksif. Jadi dia kompleks, dalam, dan mengandung refleksi dari diri saya sendiri. Jadi saya bisa memasukkan pikiran saya, pemahaman saya, interpretasi saya dari apa yang disebut oleh Bapak Ibu guru. Jadi itu juga apa yang saya rasakan juga mempengaruhi dengan interpretasi saya. Sehingga itu juga yang berat untuk membuat dua supervisor ini agree dengan apa yang saya sebut itu juga berat karena beliau bukan saya bukan beliau. Kami berada pada dua background yang sangat berbeda. Dan saya juga menerjemahkan tulisan atau recording dari Bapak Ibu guru yang juga punya background yang beda. Jadi itu yang sangat berat untuk menerjemahkan fenomena apa yang sedang ada saat ini. Tapi memang katanya memang seperti itu, karena jika suatu PhD itu simplistik saja, itu malah bukan PhD namanya. Jadi PhD di qualitative research itu adalah unpacking thing. Jadi layernya itu dikupas satu demi satu. Sebetulnya apa sih yang diomongin orang ini? Meskipun hanya dari kalimat, menurut saya green chemistry adalah kimia hijau. Hanya itu saja itu bisa di-unpack, oh ternyata orang ini translational, jadi dia mendapatkannya dari translate, dari kata-kata green dengan chemistry, dia nyebutnya kimia hijau. Terus itu bisa ditarik lagi, berarti orang ini textbook based atau practical based, jadi banyak sekali arahnya. Dan itu yang kadang membuat saya, ini selesainya kapan ya? Kalau dari satu titik aja bisa ditarik ke berbagai cabang. Nah, ini adalah kesulitan saya. Saya adalah orang yang positivis. Positivis itu menganggap bahwa hanya ada satu kebenaran di dunia ini dan itu ditemukan oleh sains. Jadi saya orang yang selalu berpikir saya orang kimia, jadi selalu mikirnya ya 1+1 itu 2, dan kalau sudah 2 ya 2, tidak ada lagi yang bisa mendebat saya. Dan itu saya dulu lebih berpikir ke arah function of object, jadi saya lebih ke objektivitas sesuatu. Jadi apa yang saya sebut akan diterima oleh orang lain karena memang tidak terbantahkan. Tapi sekarang challenge saya harus merubah itu ke non-positivis. Jadi menjadi yang tidak positivis lagi. Saya harus bisa merubah pikiran saya yang konstan tadi menjadi segala sesuatu itu uncertain, dipengaruhi oleh banyak hal. Dunia itu tidak hanya hitam dan putih, tapi ada hitam, abu-abu, agak abu-abu, jadi banyak sekali warna di antara hitam dan putih. Itu yang kesulitan saya. Saya masuk ke bagian apa saja sih tipe-tipe kualitatif riset, meskipun yang saya kerjakan hanya yang nomor satu, yang basic. Jadi basic aja udah berat menurut saya. Ini ada 6 yang saya mau bicarakan. Yang pertama interpretivis yang saya kerjakan, fenomenologi, grounded theory. Jadi ini juga berat karena dia biasanya menemukan teori dari data. Yang keempat etnografi, jadi biasanya ini tentang tulisan kebanyakan. Naratif analisis itu dari cerita. Dan yang terakhir ada yang namanya case study. Saya bukan case study, saya masih di interpretivis jatuhnya. Ya, ini yang saya kerjakan. Jadi fokusnya itu menerjemahkan pengalaman orang, bagaimana orang lain membangun dunia mereka, dan bagaimana mereka memberi makna pada apa yang mereka lihat itu. Jadi kayak misalnya pohon. Kalau di sains itu sudah disebut, kalau sesuatu yang ada cabang ranting berwarna hijau itu namanya pohon. Tapi kalau di kualitatif itu akan dibalik pemikirannya. Kita akan lihat dulu sesuatu, bingung, ini apa ya? Lalu kita akan definisikan, pohon adalah
Jadi dia terbalik cara berpikirnya. Dan itu meaningnya itu setiap orang berbeda-beda, tidak sama. Itu yang bikin susah menurut saya, karena apa yang diucapkan oleh sampel A tidak akan sama dengan sampel B. Lalu akan ada proses interpretasi dari saya sendiri dan proses presentasi ke supervisor saya. Yang kedua ini phenomenological approach. Jadi yang ini dia fenomenanya diisolasi, lalu dia akan mempelajari fenomena itu. Mungkin kayak sekarang tentang COVID-19, lalu kayak kalau di New Zealand studi tentang berapa lama biasanya satu lockdown itu terjadi, lalu fenomena apa yang terjadi dalam lockdown. Mungkin banyak yang kekerasan rumah tangga, kemiskinan, perceraian, itu dilihat, itu fenomenologi. Jadi diisolasi fenomenanya, di satu fenomena dipelajari, bukan objeknya kalau fenomenological. Kalau saya masih ke manusia yang saya kerjakan. Lalu yang ketiga itu etnografi, yang ini biasanya berkaitan dengan nilai, lalu pandangan, kepercayaan, dan biasanya ini kayak kayak arkeologis gitu. Jadi si peneliti biasanya bergabung sebagai partisipan. Jadi dia bergabung dengan sampelnya, dia hidup bersama sampelnya, dia tidur lihat kegiatan sampelnya tiap hari. Jadi itu etnografi. Ini juga berat dan saya terus terang mungkin belum bisa mengerjakan yang itu. Lalu ada juga yang namanya grounded theory. Nah, yang ini adalah bagaimana sesuatu itu berubah over time. Kalau di sini yang banyak grounded theory itu, mohon maaf, karena New Zealand mengakui pernikahan sesama jenis, jadi grounded theory itu banyak sekali sekarang dipakai di gay, LGBT, LGBTQ kalau mereka menyebut komunitasnya saat ini. Bagaimana sih gay itu terjadi? Developingnya dari mana? Jadi biasanya mereka melihat membuat teori dari fenomena yang sudah terjadi. Dan karena di sini LGBTQ itu dianggap, kita nggak boleh mendiskreditkan mereka, bahkan hanya dalam ucapan. Jadi riset-riset tentang LGBTQ sangat disupport oleh pemerintah. Jadi setiap kali ada yang mau membuat riset meneliti tentang LGBTQ itu selalu dapat funding rata-rata, karena mereka dianggap meneliti sesuatu yang minor, yang tidak banyak orang mau mengerjakan itu, dan itu susah memang, karena tidak semua yang LGBTQ itu mau jadi sampel dan mau open dengan experience mereka. Saya pernah baca satu penelitian teman saya sekarang sudah submit tesisnya, dia meneliti tentang kehidupan gay akademik China. Jadi dia orang Cina, dia gay, dia dosen, dan dia meneliti orang-orang dosen di Cina yang sebenarnya gay tapi tidak berani open up. Jadi dia meneliti itu, dan dalam proses risetnya itu dia banyak sekali mendapat ancaman. Jadi karena di Cina mungkin itu topik yang tabu, sedangkan dia akan membuka itu di New Zealand. Jadi ini juga berat. Ada juga satu teman saya yang mencari grounded theory tentang konflik di Myanmar. Jadi dia sampai berangkat ke Myanmar untuk meneliti kenapa Myanmar selalu berkonflik. Itu juga sangat berbahaya penelitiannya, dan juga sudah selesai. Saya tidak sekaliber itu. Penelitian saya masih yang aman-aman saja, itu pun masih susah. Nah, yang berikutnya adalah yang ini yang terakhir, bukan yang sebelum yang terakhir, yang hermeneutics. Jadi kalau yang ini biasanya meneliti tentang jurnal atau tulisan-tulisan orang, seperti kayak biografi Lady Diana yang orangnya sudah meninggal, itu dilihat tulisan-tulisannya itu sebetulnya seperti apa. Kadang juga bisa kita meneliti orang yang masih hidup. Kita meneliti, dan itu biasanya satu orang saja sampelnya. Yang terakhir, yang case study, mungkin ini biasa kalau di pendidikan banyak sekali biasanya diambil case study, karena sampelnya itu satu mewakili dari banyak gitu. Jadi itu biasanya saya tidak masuk ke di case study karena sampel saya seluruh SMA, guru SMA di Samarinda, jadi masih dianggap cukup besar untuk dijatuhkan ke case study, itu terlalu besar. Lalu
saya tidak mengecilkan kuanti atau mengecilkan kualitatif. Saya pikir dua approach ini sangat diperlukan dalam riset. Jadi kalau di kualitatif ini juga probing, teknik probing ini saya pelajari di sini juga. Jadi dalam waktu kita interview, orang yang hebat menginterview dia akan mampu mengorek info. Jadi dia tidak akan berhenti dengan menurut Bapak apa sih green chemistry itu? Oh, itu kimia hijau. Nggak akan berhenti, dia akan probing. Probing itu cara mengorek data dengan cara menarik lagi. Dari mana Pak dapat definisi itu? Gimana Bapak sampai pada kesimpulan itu? Kenapa menurut Bapak itu kimia itu kimia hijau artinya? Jadi itu tidak ada di kuanti. Karena di kuantitatif rata-rata A selesai. Tapi kalau kualitatif, A bisa A1, A2, A3, A4, A5, banyak sekali. Terus kalau sampel juga seperti itu, sampel saya saja yang 15 orang itu dianggap terlalu banyak oleh supervisor saya. Jadi mestinya katanya 5 saja itu cukup. Padahal kalau saya mikir dari kuantitatif kan, masa sih sampelnya cuma 5? Gitu. Wah ini S3 loh, sampelnya masa 5 gitu kan. Karena rata-rata kalau kuanti kan 140, 200, kadang 1000. Karena mereka kalau kuanti itu melihat overall fenomena. Jadi dia harus punya banyak karena mau dilihat overallnya. Kalau saya itu melihat satu persatu. Jadi kalau mau meneliti 1000 ya mati karena masa meneliti 1000 fenomena kan nggak mungkin selesai. Jadi makanya itulah dibuat jadinya kecil. Nah, untuk info per responden biasanya lebih dalam yang kualitatif, seperti saya bilang tadi, kita bisa gali banyak dari interview, sementara kuanti, kalau contohnya, kalau kuanti itu pakai kuesioner yang Likert scale itu yang setuju, tidak setuju, atau yang 1, 2, 3, 4, nah itu paling dapatnya cuma angka. Tapi kalau kualitatif biasanya open-ended. What do you think of green chemistry? Terus itu nulis, jadi itu panjang. Ada yang bisa panjang, ada yang nulisnya cuma sedikit, ada yang pakai contoh, jadi bervariasi. Kalau di ini sih agak mengecilkan ya, kalau di sini disebutkan adminnya itu kalau kuantitatif katanya nggak perlu banyak skill. Karena apa? Karena kuantitatif itu rata-rata pakai software. Masuk, proses itu hanya paling adminnya itu di bagian kita mengcompile data. Setelah itu tinggal masuk software, keluar sudah ada hasilnya. Sedangkan kalau di kualitatif, wah itu tabelnya bisa berpuluh-puluh sheet karena kalau di sini ada memang software untuk kualitatif namanya NVivo, tapi yang diutamakan untuk PhD lebih menggunakan manual. Jadi saya tuh mengerjakan PhD saya tidak ada pakai software, walaupun ada NVivo. Tapi diminta manually menaruh ini di mana kategorinya, bikin framework sendiri, tidak ada menggunakan software apapun. Dan itu yang berat. Kalau analisisnya juga, kalau kuanti itu cenderung statistikal, sedangkan kalau kuali itu lebih ke arah subjektif dan interpretatif. Terakhir, kalau menurut saya sih memang lebih eksplornya itu ke arah kualitatif, tapi kalau kuanti itu lebih menceritakan ini loh cerita penyebabnya ini terjadi karena ini, selesai. Tapi kalau kualitatif itu tadi saya bilang layernya di unpack. Jadi kayak bawang itu dikupas kulitnya satu-satu. Itu yang menurut saya tentang kualitatif. Nah, kenapa kualitatif itu disukai ya? Pertama lebih murah karena yaitu sampelnya dikit, jadi menyebarkan kuesioner itu dikit aja, perlu cukup. Lalu yang ini yang sebetulnya lebih disukai, lebih menyediakan in-depth, jadi informasi itu lebih dalam dengan kualitatif. Lalu ada yang kadang menggabungkan kuali dan kuanti, itu namanya mixed method. Walaupun di Faculty of Education di sini, kalau mixed method itu cenderung akhirnya yang major itu malah kuantitatifnya. Jadi kayak dia tuh bikin kayak survei atau bikin statistik dulu. Lalu kualitatifnya nyempil dikit gitu. Oh, berdasarkan interview begini-begini. Makanya untuk mixed method itu untuk saya, waktu pertama saya mengajukan ke supervisor mixed method, dia bilang, kamu pasti larinya ke kuanti nih kalau kamu mixed method. Akhirnya saya nggak disetujui proposal saya yang itu. Yang ditantang yaitu full kualitatif, tapi justru itu yang ternyata mengerikan.
Padahal kalau seandainya beliau berdua menerima yang mixed method itu, mungkin saya sudah selesai karena kan masuk uji, terus nanti kan tinggal disupport dengan interview gitu. Kalau ini saya punya itu ya interview itu yang saya punya dan itu satu-satunya yang saya harus kerjakan gitu. Kalau limitasinya banyak yang bilang kualitatif riset itu tidak terlalu mewakili, jadi representasinya kecil. Jadi kayaknya kalau misalnya guru A bilang begini, guru B belum tentu begitu. Jadi tidak terlalu mewakili katanya. Yang kedua ini kayaknya kena dengan saya. Banyak orang yang di kualitatif itu belum expert masuk kayak saya nih kecebur, terus berusaha untuk menjadi expert di bidang ini. Walaupun saya belum tahu, saya mungkin nggak akan pernah bisa. Orang satu aja masih berat buat saya. Tapi memang begitu, jadi kualitatif riset itu tidak ada kayak, kalau kuanti kan ada kayak formulanya, misalnya uji T begini, terus kalau kita mau statistika yang tipe begini ada teori-teorinya. Kalau ini tuh kalau kita baca itu, oh ya itu kan cuma interview, oh ya saya akan bikin skrip, seolah-olah mudah. Tapi begitu kita duduk dan menghadapi sampel, dan kita baca lagi itu skrip yang dari kita dapat tadi, kita sadar, astaga ternyata saya belum probing. Ternyata prompting saya tidak menarik informasi yang saya mau. Bahkan saya harus memvisitasi sampel saya berkali-kali hanya untuk mencari fenomena yang belum ketemu dari interview satu kali itu. Ini saya akan menyebutkan bagaimana kita meng-approach teori di kualitatif. Ini mungkin sama saja dengan di kuanti, bisa diduktif dari yang general ke yang khusus. Ada juga yang namanya induktif. Induktif itu dari yang kecil ke besar, tapi saya lebih ke arah yang diduktif. Jadi saya sudah lihat frameworknya, baru saya aplikasikan. Ini beberapa cara mengambil data atau data collection-nya. Yang saya pakai itu 3 dari sini. Jadi saya pakai questionnaire yang open-ended, tidak ada pilihan ganda, tidak ada apa-apa. Lalu saya ada interview, dan saya ada focus group. Kalau yang 3 ini saya belum pernah kerjakan, tapi mungkin yang observasi itu waktu saya menyelesaikan S1 di FKIP Unmul, saya pernah mengerjakan ini. Kalau etnografi dan proyektif, sama sekali saya tidak pernah mengerjakan itu. Tapi itulah 6 teknik yang biasa digunakan di qualitative research. Nah, ini saya sudah lewati yang ini. Jadi analisisnya sudah selesai. Jadi kita harus bisa bikin kategori, baru bikin unit-unit data saya tadi itu. Kategori itu pun tidak bisa yang misalnya, oh saya pikir Bapak ini teknikal. Itu akan ditanya, kenapa kamu taruh di teknikal? Itu saya akan ditanya fiturnya teknikal itu apa? Apa yang bikin kamu naruh dia di teknikal? Itu harus dibikin lagi. Jadi frameworknya itu harus dibikin sendiri. Tidak ada yang ya dari teori betul. Jadi saya harus cari teori yang bisa kena, lalu dari situ saya apply ke data saya. Lalu setelah di unit, jadi biasanya kalau saya sudah mengerjakan analisis itu, saya pakai kertas-kertas berwarna kayak gini. Jadi ditulis kertas-kertas berwarna gini, nggak kelihatan. Ya, jadi kayak post-it note itu ditaruh di dinding. Jadi setiap sampel itu saya tulisin. Baru nanti saya taruh, oh ini kayaknya teknikal. Tiap malam itu berdiri di depan dinding itu memindahkan post-it note dari satu kategori ke kategori lain dan mikir, kenapa saya taruh di sana? Karena nanti kalau saya presentasi akan ditanya, kenapa kamu nggak taruh di kategori yang satunya? Akan ditanya. Jadi itu adalah sesuatu yang setiap malam saya kerjakan selama analisis saya itu 1 tahun. 1 tahun saya hanya mengerjakan analisis saja. Itu ditanya terus, kenapa enggak ini? Akhirnya itu saya selesai. Saya lewati itu. Sekarang adalah tantangan saya adalah menuliskan itu semua dalam cerita yang enak untuk dipahami orang lain. Itu salah satu tantangan saya saat ini. Lalu yang terakhir, ini yang saya bilang naturalisasi dari kualitatif proses itu kadang kita harus kembali, kadang sudah selesai pun nanti disuruh lihat lagi analisisnya, betul nggak kayak gitu? Mungkin frameworkmu harus diganti. Mungkin ini harusnya bukan di kategori ini, tapi jadi
Bahkan ada teman saya yang tinggal submit 1 bulan lagi, analisis datanya direvisit lagi, didatangi lagi, dilihat lagi, dan kadang bisa dirombak. Jadi itu yang bahkan dalam 1 bulan terakhir itu bisa saja terjadi perombakan data yang tidak pernah terjadi di quantitative research. Karena kalau kuantitatif dapat angkanya selesai, tidak akan berubah itu angka. Sampai kiamat dia akan tetap menunjukkan statistikanya begini. Tapi kalau kualitatif, bahkan besok mau submit saja di visit lagi, itu bisa, kok aku naruh di situ ya? Itu kenapa yang kemarin aku taruh di sana? Itu bisa terjadi. Jadi, itu saya kurang tahu apa yang akan terjadi dengan saya dan apakah saya bisa menyelesaikan ini, saya juga kurang tahu. Yang jelas, yang saya hargai adalah setiap hari saya belajar hal yang baru. Setiap hari saya berproses, katanya supervisor saya saat ini sedang berusaha memakan gajah. Memakan gajah itu tidak bisa sekali mangap langsung habis gajahnya. Saya harus makan gajah itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini saya bisa makan kukunya, nggak apa-apa. Besok saya makan tulangnya, nggak apa-apa. Besok lagi saya makan kepalanya, sampai akhirnya gajah itu masuk ke dalam diri saya. Jadi itulah katanya kualitatif riset dan bagaimana menyelesaikan PhD di sini yang saya rasakan. Ini terakhir slide saya hari ini. Saya setiap hari terus terang merasa tersesat dengan studi ini, tapi saya tahu saya nggak berhenti. Dan saya tahu kalau saya nggak berhenti, suatu saat ini terowongan gelap ini akan berakhir dan saya akan memenangkan PhD ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nurul yang tersesat di dalam kebenaran. Jadi kalau selama ini kita selalu bicara, Anda tersesat, berarti di jalan yang salah. Maka Mbak Nurul tersesat di jalan yang benar. Benarnya akan dirasakan ketika nanti Mbak Nurul sudah mendapatkan gelar PhD dari Amin, Mbak. Saya belum tahu. Tetap semangat, Mbak. Kalau Mbak Nurul bisa semangat, kami akan lebih semangat lagi kalau begitu, Mbak. Amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, kemudian para mahasiswa yang ingin bertanya terkait tentang penelitian kualitatif ini, saya persilahkan untuk raise hand. Atau jika tidak mau raise hand, bisa menuliskan di kolom chat. Baik, sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada silahkan kepada Bapak Prodi, Pak Malul Umam, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ani. Tadi sebenarnya Bu Maya sama Bu Yani duluan raise hand-nya, tapi saya dikasih kesempatan. Udah gentleman first ya, Bu ya. Oke, Mbak Nurul ini mau nanya nih. Ini kan mahasiswa kita kan banyak nih Mbak di sini nih. Sementara kalau tadi disampaikan kalau melihat seperti itu, jangankan mahasiswa ya Mbak ya. Kita aja dosen, waduh kayaknya mesti mikir 1000 kali nih kalau mau melakukan penelitian yang kualitatif seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih Mbak, sebaiknya menurut Mbak Nurul itu bagaimana untuk mahasiswa yang istilahnya kita kan di jurusan pendidikan gitu ya Mbak ya. Ini supaya mereka nanti ketika memang kalau untuk melakukan penelitian yang 100% sesuai dengan kaidah, saya yakin itu tidak mungkin. Nah, jadi seperti apa yang seharusnya mahasiswa lakukan supaya ketika nanti mereka melakukan skripsi, melakukan sidang itu tidak tersesat di jalan yang salah gitu, tetapi tersesat di jalan yang benar seperti itu kata Bu Ani. Mungkin seperti itu Mbak Nurul. Terima kasih. Oke, kita simpan dulu Mbak Nurul pertanyaannya. Yang kedua, saya silakan kepada Ibu Maya. Silakan Ibu Maya. Ya, terima kasih Bu Ani. Salam kenal Mbak Nurul. Saya mantan mahasiswa yang pernah merasakan juga apa yang dirasakan oleh Mbak Nurul saat ini sepertinya. Ya, sebagai seorang yang pernah melakukan penelitian kualitatif, saya mau tanya beberapa hal nih Mbak Nurul. Yang pertama, ketika tadi Mbak Nurul mengatakan bahwa tercebur ke dalam kualitatif, do you regret it? Apakah Mbak Nurul menyesalinya? Apakah sering berpikir bahwa andai saja penelitianku ini adalah kuantitatif? Apakah pernah menyesal gitu tercebur ke sini? Apakah tidak? Kemudian,
Kemudian yang kedua, yang saya rasakan mungkin apa ya, kayaknya di luar itu yang sering dicari oleh para supervisor itu adalah originality atau novelty, dan itu yang saya rasakan bahwa ketika saya optimis dari di awal saya bisa selesai 3 tahun, I ended up 6 years selesai, sampai itu extend, yang harusnya 4 tahun harus extend 6 bulan, kemudian ketika FIFA harus ada perbaikan lagi. Itu tuh yang ternyata yang dicari oleh supervisor itu, yaitu bahwa tidak boleh, ya kalau bisa jangan sama dengan penelitian yang sudah ada. Jadi cari originality kamu. Apakah saya ingin bertanya, apakah Mbak Nurul juga merasakan hal yang sama dengan yang saya alami? Kemudian, maaf ini pertanyaannya agak banyak ya Mbak. Kemudian yang ketiga, karena tadi dikatakan Mbak Nurul menyebar kuesioner juga, saya sebenarnya baru tahu dalam tanda kutip bahwa kuesioner itu bisa dianalisis secara kualitatif. Saya ingin tahu bagaimana Mbak Nurul menganalisa kuesioner secara kualitatif, seperti apa. Kemudian ini pertanyaan terakhir, how do you put yourself as neutral as possible? Karena terkadang saya merasa bahwa saya pernah diindikan bahwa kalau pertanyaan kamu seperti itu, berarti sebenarnya kamu tuh sudah tahu jawabannya. Jadi dulu saya menganalisa tentang pengaruh ujian nasional terhadap guru, siswa, dan orang tua. Jadi ketika saya mengatakan bahwa apakah ada pengaruh, saya pernah awalnya research question saya seperti itu, terus supervisor mengatakan bahwa kamu tuh sebenarnya sudah tahu bahwa memang ada pengaruhnya, katanya gitu. Jadi kan sebenarnya kita tidak bisa akhirnya netral ya di awal, karena kadang kita condong ke yang ingin kita memang selidiki lebih dalam, tapi how do you put yourself as neutral as possible in doing your research? Itu saja mungkin Mbak Nurul, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Umam dan Ibu Maya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya mohon maaf kepada Ibu Yani dan Pak Alan, kita menjawab dulu 2 pertanyaan supaya nanti tidak terlewat pertanyaan untuk dijawab oleh Ibu Nurul. Silakan Mbak Nurul untuk pertanyaan Pak Umam dan Bu Maya. Nanti diingatkan ya Mbak kalau saya lupa yang bagian yang terutama Bu Maya karena kan 3 tadi pertanyaannya. Tapi saya mulai dari Pak Umam dulu ya. Jadi kalau untuk supaya nggak tersesat di jalan yang salah, kurang tahu saya Mas Umam gimana jawabnya. Karena menurut saya kan terus terang sejak saya S1, lalu saya S2, lalu S2 lagi, saya belum pernah merasa tersesat ini dalam hidup. Jadi selalu kalau di akademik itu, saya memang misalnya pertama kali masuk bingung, tapi setelah beberapa saat saya selalu bisa floating. Saya tahu I can make my way gitulah. Saya bisa mengusahakannya itu. Jadi hanya PhD di University of Auckland ini yang menurut saya sangat berat dan membuat saya kadang berpikir apakah ini betul-betul yang ditakdirkan Allah untuk saya. Karena kan katanya kalau memang itu takdir kita sejauh apapun, susah apapun sampai. Kalau bukan takdir kita mau dikejar kayak apapun nggak akan terjadi gitu. Dan itu juga dengan saya sekolah di sini, S3 di sini, itu malah membuat saya berpikir kayaknya saya ini bukan dosen, kayaknya saya ini nggak sepintar yang orang-orang kira. Jadi keraguan itu tiap hari ada terus di saya. Kayaknya saya nggak sepintar yang orang-orang kira. Saya ini kayaknya yang terbodoh di dunia. Itu selalu setiap hari itu masuk ke dalam pikiran saya. Kalau untuk S1, mungkin satu Mas Umam yang saya betul-betul suka dari universitas ini adalah di sini itu selalu diminta anak-anak menulis concise. Concise itu singkat tapi nyampe informasinya. Nah, jadi mungkin anak-anak dari
saya paham kalau S1 itu kita tuntutannya tidak setinggi master atau doktoral. Jadi skripsi mereka asal itu sudah ada kayak logikanya, lalu ada metodologi penelitian yang bisa mengantarkan itu menuju kesimpulan, kita sudah bisa terima biasanya. Tapi kalau saya cenderung melihat mahasiswa saya di Unmul, itu kebanyakan akhirnya mereka menggampangkan dan skripsi itu akhirnya yang penting tebal, dan tebal itu dengan cara copy paste banyak-banyaknya akhirnya kayak menjahit dari satu bikin kain perca dari satu akhirnya tebal gitu sudah selesai dan dosennya akan kelelahan membaca. Saya mungkin itu yang saya sih berpikir kalau suatu saat saya lulus dan saya pulang ke Indonesia, yang saya perbaiki mungkin salah satunya adalah saya ingin memperkenalkan word limitation ke anak-anak S1. Jadi misalnya proposal tidak boleh lebih dari 1000 kata. Gimana anak-anak membuat mereka itu bisa menyampaikan ide dalam 1000 kata? Dan itu bikin kita enak dosen, karena kita membacanya sebentar, oh iya ini maksudnya dia. Dan mereka jadinya mikir, kalau mereka copy paste, 1000 katanya sebentar aja habis. Tapi kalau mereka compile pakai ide mereka sendiri, 1000 kata itu bahkan terlalu besar untuk diselesaikan, karena banyak yang harus mereka harus mengcompile banyak hal. Nah itu mungkin salah satu saran saya supaya anak-anak walaupun mereka mengerjakan riset dalam masih level di bawah, tapi tidak semata-mata hanya mengcopy paste dan akhirnya lulus dengan cara mentebalkan skripsi dan membuat dosen lelah membaca. Nah, akhirnya oke, karena kebanyakan yang dibaca. Itu menurut saya yang baik. Selain itu, di sini sih Mas Umam yang saya rasakan kegiatan risetnya sangat kental. Jadi anak-anak itu walaupun di sini saya harus bilang S1 di sini tidak ada memakai skripsi. Jadi semua hanya course based. Jadi hanya duduk di kelas 3 tahun mereka lulus bachelor. Skripsi hanya diperkenalkan pada Bachelor of Honors. Jadi kayak kalau orang mau meneruskan ke penelitian mereka bisa mengerjakan itu namanya kayak S1 di tahun keempat gitu. Nah, yang benar-benar terasa proposalnya itu di master. Kalau kita kan dari S1 sudah ada skripsi, yang itu mungkin agak berat sebetulnya menurut saya untuk ukuran orang-orang Indonesia. Jadi supervisor saya saja kaget saya melulusi S1 dengan skripsi, padahal di sini tidak perlu. Nah, jadi dan yang kedua yang saya rasa sangat baik adalah di sini kita ada namanya 3-minute thesis competition. Jadi anak-anak ditantang menyampaikan penelitian mereka dalam waktu 3 menit. 3 menit itu harus sampai dari introduction, metodologi, lalu kira-kira mau dia kerjakan apa, itu harus sampai, dan itu dalam pitch yang bagus. Pitch itu kayak mempresentasikan ide bisnis gitu. Apakah orang ini akan tertarik dengan idenya dia. Jadi, dan slide yang diperkenankan pun untuk lomba itu hanya 1 slide. Jadi 1 slide tidak boleh bergerak, dan itu harus memberikan informasi semua yang dia kerjakan, dan itu sangat sangat menarik. Jadi anak-anak tertantang untuk nggak cuma copy paste akhirnya, dan berpikir bagaimana ya saya bisa mengcompile semua ini dalam waktu 180 detik. Bahkan kita ditantang untuk bisa meyakinkan supervisor atau stakeholder hanya dalam perjalanan lift. Jadi ada lift di sini dari lantai 1 ke lantai 6. Dari lantai 1 ke lantai 6 Anda harus mampu meyakinkan supervisor Anda bahwa ini risetnya ini pantas untuk dikerjakan. Jadi itu tantangan namanya elevator pitch. Jadi pitch yang disampaikan di dalam lift. Itu juga menurut saya, wow keren banget. Saya nggak pernah merasakan yang seperti itu. Terus terang, dibanding dengan S2 saya di India, di sini saya jauh dapat lebih banyak. Walaupun dulu saya sempat nyesal, kenapa ya saya nggak S3 di India aja. Kalau S3 di India mungkin sudah selesai sekarang. Tapi ya itu, saya ketemu teman yang juga dari University of Mysore, dari India, tapi dia dari orang India asli, dan sekarang sedang mengerjakan tesis S3 juga di education sama dengan saya. Jadi dia bilang kalau kita di India, Nurul, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi di sini meskipun kita nggak dapat PhD-nya mungkin, kita sudah banyak berkembang, kita sudah jauh berkembang dari kita yang dulu. Dan saya akui, itu betul sekali. Mungkin itu Mas Umam, satu mungkin kasih batasan kata. Yang kedua, kalau bisa untuk kegiatan risetnya lebih dibuat lomba-lomba yang menantang anak, tidak hanya copy-paste, tapi mengcompile ide mereka sendiri.
Untuk Ibu Maya tadi yang pertama, yang regret ya Bu ya? Ya, yang regret itu kayaknya hampir tiap hari Bu aku regret. Jadi hampir tiap hari nyesal, tapi kan katanya kan di dalam Quran kita kan nggak boleh bilang if, kita karena if itu jika itu kan coba jikalau itu kan membuka jalannya setan. Jadi makanya saya berusaha untuk tidak membuat kata-kata what if itu nggak akan saya pakai. Yang saya pikirkan hanya oke, ini adalah jalan yang sudah dipilihkan Allah buat saya. Ini nggak akan terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Saya memang sudah ditakdirkan Allah berada di S3 ini. Dan ujung S3 ini pun sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuznya, saya hanya menjalani saja. Jadi kalau nyesel, kalau saya sebenarnya sih nyeselnya itu kenapa nggak pilih S3 di negara yang lebih soft kayak Thailand atau misalnya Jepang, atau bahkan teman-teman yang di Eropa, karena Eropa itu rata-rata bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris pengantarnya, jadi mereka lebih soft dengan tesis-tesis bahasa Inggris. Teman-teman saya yang di Unmul sudah selesai semua Bu. saya masih terperangkap di sini. Ya jadi itu kalau regret pasti ada Bu. Cuman selalu regret itu jadi satu hal lagi yang mungkin bagus di sini, walaupun PhD-nya berat, kita didukung oleh support counseling. Jadi konselor itu setiap saat siap. Dan itu kita diajarkan untuk nggak menyesali diri. Jadi selalu setiap hari itu it's okay not to be okay. Jadi kalau nggak bisa, it's okay. Terima aja. Karena kalau kita bilang, kenapa kamu nggak bisa? Kenapa malah memukuli diri sendiri, itu malah nggak membantu. Malah akhirnya mikir mau bunuh diri atau malah depresi. Jadi mental health di sini dalam menyelesaikan suatu gelar itu sangat di-recognize. Jadi tidak pernah supervisor saya itu bilang, lo kenapa kamu lambat? Tidak ada. Jadi selalu beliau itu merecognize challenge-nya saya. Ada anak, ada suami yang diurus, lalu saya harus kerja karena beasiswa habis. Jadi meriah Bu hidup saya tiap hari. Ya jadi itu Bu, kalau nyesel sih ada. Yang kedua tadi tentang Mencari tentang originalitas. senetral apa ya? Senetral apa saya memposisikan diri. Betul Bu. Itu tantangan juga buat saya karena yang saya analisa adalah teman-teman guru yang saya kenal. Jadi saya kenal dengan beliau-beliau semua itu. Salah satu caranya adalah di kuesioner itu anonymous. Jadi kuesionernya kan anonymous Bu. Jadi kalau mereka tidak mau melanjut ke interview ke fase 2, nama mereka saya tidak tahu nama mereka. Jadi itu anonymous saja. Yang diminta untuk open itu hanya mereka yang tertarik untuk masuk ke interview. Jadi di situ baru saya tahu nama beliau. Itu pun si supervisor sudah menyuruh itu tolong jangan dibaca semua dulu, langsung dikasih kode. Jadi A1, A2, A3 coding. Jadi saya nggak tahu sampel saya ini, saya cuma tahu ini A1, ini A2, yang ini A3. Itu untuk menjaga netralitas. Walaupun kalau dengar dari recording kan tetap ketahuan ya Bu, kayaknya ini Bapak ini kemarin. Itu tetap terasa lagi, ini kayaknya Bapak yang ini. Jadi yang itu. Yang kedua, cara netralitasnya, jangan sekaligus kata supervisor saya hari ini melihat satu sampel saja. Karena nanti saya akan terimers sama sampel itu, tapi harus pergi dulu, jalan keluar dulu, nanti balik lagi mengunjungi sampel berikutnya. Dalam satu hari itu jangan terpaku dengan satu sampel, karena kalau saya terpaku dengan satu sampel, saya akhirnya akan tertarik ke arah sampel itu dan terpengaruh. Itu cara melepaskan diri saya dari supaya tetap netral. Yang ketiga yaitu Bu, di challenge lagi. Jadi setelah saya interpretasi, taruh ke supervisor. Kalau supervisornya nanya, ini di challenge lagi, ini kenapa begini? Jadi netralitas saya akan di challenge lagi di sana. Itu yang lebih banyak terjadi di S3 saya Bu. Itu kalau menurut saya cara saya supaya netral mungkin seperti itu. Saya yakin pasti ada background saya yang masuk ke interpretasi itu. Tidak mungkin itu pure sama sekali objektif. Tidak, itu pasti ada pikiran-pikiran saya yang masuk. Yang terakhir, bagaimana menganalisa questionnaire. Nah ini Bu, ini jadi di University of Auckland untuk melaksanakan kualitatif riset, setiap riset itu harus lulus namanya etik.
Jadi kita tuh banyak banget saingannya. Jadi proposal tuh 1 tahun. Setelah itu kita harus lulus etik. Etik itu kayak proposal lagi. Jadi kita harus menyebutkan bagaimana caranya kita mengundang sampel. Sampel tidak boleh didekati secara langsung, tidak boleh merasa terpaksa, tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada yang kalau Anda ikut nanti Anda dapat ini loh. Itu enggak ada, enggak boleh. Jadi itu harus dilulusi biasanya 3 bulan. Nah, itu di etik itulah biasanya ditanya, waktu itu saya ditanya menyebar kuesionernya pakai apa. Saya bilang saya pakai POS. Lalu bagaimana kamu mendapatkan data alamat orang-orang itu? Karena nggak boleh datang ke orang-orang nanya gitu, nggak boleh. Jadi saya bilang saya akan datang ke Dinas Pendidikan, lalu dapat database guru-guru di Samarinda dengan alamat-alamatnya. Itu pun diminta jangan mengirimkan ke alamat rumah, karena alamat rumah melanggar privasi. Saya harus mengirim ke alamat sekolah, karena sekolah adalah public place. Nah, jadi banyak banget yang untuk menganalisa kuesionernya setelah saya dapatkan waktu itu dari 200 yang saya sebar, yang kembali hanya 40. Nah, itu sebanyak itu yang kembali dan itu dari 40 itu hanya 15 yang mau membuka nama. Jadi di halaman terakhir kuesioner ada undangan untuk kalau Anda berminat mengikuti riset ini sampai tahap 2 silakan membuka nama Anda dan nomor HP sehingga saya bisa hubungi. Nah, kuesionernya kalau saya itu hanya 3 pertanyaannya, Bu. 1, apa itu green chemistry? 2, kira-kira bagaimana contoh green chemistry? Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu menggunakan green chemistry di pembelajaran? Itu saja. Nah, nanti dari situ satu-satu tuh Bu. Jadi kayak question 1, analisa. Itu 15 orang dianalisa. Nanti ada kategori framework-nya yang dimasukkan kemana. Nah, itu cara saya menganalisa seperti itu saja, Bu. Nggak ada in vivo, nggak ada apa-apa. Dan itu dari 3 pertanyaan itu aja yang kita kategorikan. Sempat saya itu terjebak lagi ke kuantitatif dengan cara menulis, di question nomor 1 ada 15 out of 40 people, itu kena lagi, kena lagi. Wah, itu ada nomor, ada angka, berarti bukan kualitatif, itu kuantitatif tuh. Akhirnya nggak jadi lagi, akhirnya saya cuma bisa bilang, most of the respondent in this question 1, jadi terpaksa pakai kata some of, most of, terpaksa pakai kata begitu karena menghindari penggunaan angka. Jadi berat sekali menurut saya hidup tanpa angka itu berat. Nah, ya itu Bu, kalau saya kemarin menganalisa kuesionernya, mungkin saja untuk menganalisa kuesioner, tapi kuesionernya sendiri open ended, jadi tidak ada kata-kata ya tidak atau setuju tidak setuju atau 1 2 3 4 itu enggak ada. Mungkin itu Bu Maya, pasti Bu Maya lebih expert daripada saya karena sudah selesai doktoralnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pemahaman tidak hanya kepada Pak Umam dan Bu Maya saja, tetapi bagi untuk kita semua yang mendengarkan. Dan sangat luar biasa, karena dari penyampaian Bu Nurul juga sangat bersemangat. Jadi insya Allah nyampe juga cepat begitu. Oke, selanjutnya saya persilahkan ke Bu Yani untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bu Yani. Terima kasih Bu Ani. Ya Allah, terima kasih Bu Nurul. Ini juga saya merasa kayak aduh dapat teman banget. Jadi saya tuh sekarang juga sedang menyelesaikan disertasi saya dan saya pun kualitatif dan saya pun juga basic kualitatif yang memang interpretif. Dan sebenarnya berarti ini 15 hari yang lalu saya ujian kelayakan dan saya dibantai habis. Saya seminggu tiap hari nangis, bingung mau kemana, ke depan nggak tahu, ke belakang nggak tahu, ke samping nggak tahu. Akhirnya ya memang kita kan semuanya juga diserahkan ke Allah. Cuman kan kita ya Allah ini saya harus gimana gitu kan, tetap harus berhubungan lagi sama manusia gitu. Akhirnya saya beranikan untuk ngobrol dengan Korprodi. Dan dari posisi kita, dari Mbak Nurul cerita tuh saya nih, lah itu saya gitu. Jadi alhamdulillah ada temennya Mbak Nurul. Mungkin dan sama saya juga beasiswa udah habis, so I have to think a lot gitu ya. Anak saya juga 4 gitu ya, masih kecil-kecil 3, yang 1 kuliah. Oh my God, itu pokoknya
Tapi saya lagi gini, ini kan urusan dunia gitu, ntar meninggal nggak saya bawa. Paling kalau lagi posisi bawa lagi itu seperti itu. But I really benar-benar kehadiran Mbak Nurul pun it's a blessing. Bersyukur banget, terima kasih sudah berbagi. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya banyak juga, tapi alhamdulillah tadi udah diwakili juga beberapa oleh Pak Umam dan Bu Maya gitu ya. Cuman dan saya pun Bu Nurul bersyukur itu di Auckland seperti itu. Kalau di Indonesia itu nggak ada yang konseling itu gitu. Jadi ketika kita dibantai paling pas terakhir itu gini, ya Bu Yani apakah masih sehat mental dan jasmani? Kita tuh sambil yang menjawabnya, ya Prof gitu. Tapi itu tuh sudah kayak yang saya nggak punya jiwa, nggak punya apa-apa lagi gitu loh, kayak yang mayat hidup gitu. Ya Allah itu saya alami, tapi kembali lagi saya itu semuanya adalah challenge gitu ya. Regret apa? Ya regret juga nggak menyelesaikan gitu kan. Dan kalau saya kembali lagi pertanyaannya, kalau kemarin itu saya sebenarnya lebih jadi apa tadi tahap-tahap yang sudah dibagikan oleh Mbak Nurul tadi itu saya merasa saya sudah ke situ gitu ya. Cuman memang yang saya harus hadapi profesor di Indonesia juga tidak kayaknya sih belum ke situ gitu. Jadi tapi kan saya tidak boleh juga untuk judging karena beliaulah pasti yang lebih pintar. Tapi bahwa saya harus menjebatani dan challenge-nya adalah bagaimana convince them itu memang gitu ya. Saya harus kalau kami kan biasanya 6 orang yang harus di-convince bahwa this is my idea and then this is original and then saya ini karena ini gitu. Tapi ketika saya gitu, itu pun mereka bilang, kok kamu terlalu optimis, terlalu percaya diri gitu. Padahal saya juga sudah berusaha untuk meminimalisasi logical fallacy gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin itu tadi, kalau di Mbak Nurul di situ apa ya? Mungkin strategi untuk how to convince them and then how to ketika melihat bahwa kamu secara logical fallacy, padahal saya tuh udah berusaha tidak ada logical fallacy tapi tetap aja mereka gitu. Apa mungkin ada berbagai strategi nih Mbak Nurul? And again thank you for your coming. Saya sangat merasa ya Allah saya tidak sendiri. Oke, thank you Mbak Nurul. Baik, terima kasih Bu Yani. Tenang Bu Yani nggak sendirian. Dan nggak cuma sama dengan Bu Nurul, tapi juga dengan kandidat doktor yang lain mungkin mengalami hal yang sama. Tetap semangat Bu Yani. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Alan. Silakan pertanyaannya Pak Alan. Baik, terima kasih Bu Ani. Bu Nurul, terima kasih atas sharingnya. Ya, tadi berdasarkan pengalaman Ibu ya, ternyata ironis ya Bu ya, berdasarkan latar belakang Ibu kan kimia itu sama dengan background gambar latar Ibu tuh, wah saya panas itu kalau lihat. Di mana Ibu tuh ya bidang metodologi penelitiannya harusnya kan kuantitatif gitu, yang mana seharusnya Ibu menjawab lebih sulit belajar statistika ya. Ini malah Ibu dengan fair mengakui bahwa penelitian kualitatif itu lebih sulit daripada penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari konsep brick college yang Ibu sampaikan tadi juga mengimplikasikan bahwa penelitian kualitatif itu memang idealnya itu dilakukan oleh orang-orang yang rajin baca gitu ya, tahu banyak hal, yang sudah bisa melakukan higher order thinking gitu ya, di mana orang-orang tersebut ya mereka yang butuh buku, banyak baca, di mana ya? Review artikel gitu, sehingga sudah bentar ya sekalteran iya tapi kan mau beli modem ya buat besok kalau di PPT di mana di DKR. Ntar sekalteran kalau misalkan udah beres ya kanggo jadi kan kanggo teman nasa merupakan abstraksi ya Bu ya, abstraksi sehingga anu di Ponpes teh jadi kemudian dalam melakukan narasi. Ada gitu. modemnya udah ada. Katakan
A1, A2, A3 terus gitu. Tidak Nah, maksudnya gini, minta tolong beli ini modemna. Kami itu kan ya sekarang beli nyariin modem nu bagus. Buku bahasa Inggris aja buat masih di malas, pertama gitu, kan dia anggap dulu PPT sehari nih, besok ada tamu. gitu. Nah, habis itu bisa dipakai Terus buat masih buat lewat buat dari dosen pajar saja, gitu. ya. Biasa beli ya modemna ilmiah saja belum pernah. Sedangkan ya kualitatif itu justru dominan harusnya berada di prodi kami lah misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya abi peryogi modem heula ya teh. Tadi memang biasa pangmeserkan modem heula. Pak Umar, pangmilariankan modem. Bagaimana Bu urutan belajarnya Apa sebara? Sebagai mahasiswa dan dosen juga sebetulnya. Oh. Kemudian yang kedua, kuliahna. Kiranya stimulus yang modem di mana ya? Harus diberikan oleh kami dosen kepada mahasiswa seperti apa? Atau mungkin untuk dosennya sendiri gitu. Maksud saya. Bisa di ieu tuh, boleh kuliahna di heula. Nurul. Maksudnya buat buat Akang oge teh, buat di DTC. DTC di DKR. Pertanyaannya mau buat acara malam teh mun pamit sama ieu milarian heula lah. Kedapnya. Abi itu nunjunya tinggal di DTC itu orang-orangna. Yani berubah jadwal nanti asana di Ponpes kan jadi di DTC itu. Makasih Bu Yani. Wah, ini ya DTC jeung Dekari aya acara itu. Minta tolong ya. Ujung PSD. Kami aya langsung ke Abi transfer gitu ya. Keluar dari terowongan gelap ini. Ya, milariannya nya di mana nu aya di anu Ciamas kan aya meureun nu deukeut lah. Bukan uncommon. Jadi ya, memang dalam gitu nya. Untuk info ke abdi nya. Akademia itu berat. Ya non ya. Bahkan di sini disebutkan akademia itu atau dosen itu adalah seperti sleeping pole. Jadi kayak tiang yang licin. Kita pegang melorot lagi, megang melorot lagi. Jadi itu saking beratnya.